Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang Allah muliakan, Masjid Raya Cipaganti, Bandung. Juga para pendengar Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada, baik yang melalui radio di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, melalui streaming Radio Roja Bandung, melalui channel YouTube atau Facebook Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada. Pendengar radio Al-Bayan Cianjur, kanggo daerah Bandung sareng sabudeureunnana, kaum dangu radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, kanggo daerah Tasikmalaya sareng sabudeureunnana, para pendengar radio RIS Kebumen untuk Kebumen dan sekitarnya, para pemirsa Surau TV dan pendengar Rai Padang di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, siang ini kita kembali berjumpa. Kalau bapak-bapaknya sudah rapi, sudah duduk tenang, ibu-ibunya seperti biasa masih ribut di belakang. Kita akan lanjutkan bahasan kitab Al-Awaiq. Artinya beberapa kendala yang biasa menghadang para penuntut ilmu ketika belajar ilmu. Sudah ada dua kendala yang kita bahas. Pertama, tidak ikhlas. Yang kedua, tidak mengamalkan ilmu. Kita lanjut ke al-aiqus tsalits, kendala yang ketiga adalah al-i'timadu alal kutub dunal ulama. I'timad kepada kitab, bersandar hanya kepada kitab, tidak belajar ke orang, tidak belajar ke para ulama, hanya autodidak, belajar sendiri, menelaah buku, bahkan juga kitab, apalagi buku-buku terjemahan. Penerjemahannya aja belum tentu pas, bahkan belum tentu benar, bahkan juga belum tentu jujur. Banyak penerjemah yang tidak jujur, yang menambah, mengurang, bahkan merubah. Banyak juga penerjemah yang tidak jujur, bahwa dirinya tidak memahami kalimat yang dia terjemahkan, lalu dia buat-buat kalimat sendiri yang berbeda dengan maksud si penulis kitab asli. Saya bukan kata orang atau menuduh, tapi melihat langsung penerjemahan sebuah buku. Termasuk buku Kitabul Ilmi Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, sudah ada yang menerjemahkan dulu. Ketika dibaca, aduh jauh, panggang dari api. Nah, kemudian
kita berinisiatif untuk menerjemahkan, untuk mengoreksi kesalahan tersebut. Ini berbahaya apabila seseorang membaca terjemahan. Jangankan terjemahan, membaca langsung kitab asli tanpa panduan dari para ulama, maka itu pun berbahaya. Ini termasuk kendala ketiga, al-i'timad alal kutubi dunal ulama. Sebagian para penuntut ilmu menganggap dirinya punya kemampuan untuk mengambil ilmu langsung dari kitab tanpa merujuk kepada para ulama di dalam menjelaskan berbagai macam ungkapan di dalam kitab, di dalam mencari solusi dari beberapa muskilah. Muskilah itu perkara-perkara yang masih samar bagi dirinya, dia rujuk langsung ke kitab tanpa bertanya kepada para ulama. Ini yang oleh anak muda sekarang disebut overconfidence atau terlalu percaya diri terhadap kemampuan pribadinya. Barijeng, kata orang Sunda mah, belum memenuhi standar minimal dari ilmu yang dimiliki untuk langsung menelaah kitab itu. Dan ini penyakit berbahaya yang harus dijauhi. Penyakit yang harus disingkirkan dari kalangan para penuntut ilmu. Betapa banyaknya kesalahan yang mereka buat. Betapa jauhnya penyimpangan yang telah mereka lakukan. Dan betapa buruknya kontradiksi dari pendapat-pendapat yang mereka dapatkan ketika menelaah. Kalau autodidak, kalau langsung belajar ilmu syar'i kepada kitab tanpa bimbingan. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, man tafaqqaha min butunil kutub dhayya'al ahkam. Siapa orang yang bertafaqquh. Bertafaqquh itu memahami agama. Min butunil kutub. Langsung dari isi kitab. Dhayya'al ahkam. Dia akan banyak menyia-nyiakan hukum. Itu Imam Syafi'i kenapa berbicara begitu? Dari pengalaman, dari penelaahan. Setelah beliau membaca sendiri lalu membandingkan dengan mendengar langsung dari para ulama, dari guru-guru, langsung bisa menyimpulkan. Sebagian ulama lagi menyatakan min a'zamil baliyah. Min a'zamil baliyah tasyayyukhas sahifah. Di antara bencana yang terbesar adalah tasyayyukhal sahifah, artinya para pembaca bersikap sok kesyekhan, gitu bahasa kitanya lah. Apa maknanya? Alladzina ta'allamu minas suhuf, yaitu orang-orang yang hanya belajar melalui suhuf, melalui tulisan, melalui kitab, hanya baca dia fahami, baca dia fahami, baca dia fahami dari hasil bacaannya. Lalu dari hasil bacaannya dia ajarkan, dia share ke banyak orang. Sekalipun bacaan yang dia baca kitab berbahasa Arab dan dia memiliki kemampuan untuk menelaah dan memahaminya, itu termasuk bencana terbesar, kata para ulama. Nanti kita akan jelaskan alasan dan beberapa penjelasan tentang hal itu. Berkata Al-Faqih Sulaiman bin Musa rahimahullah, kana yuqalu la ta'khudul Qur'an minal mushafiyyin walal ilma minas sahafiyyin.
Berkata Al-Faqih Sulaiman bin Musa, janganlah kalian mengambil Quran dari mushafiyin. Mushafiyin itu orang-orang yang belajar Quran dari mushaf. Bukan dari orang, bukan dari guru, tapi dari mushaf. Dan jangan kalian mengambil ilmu dari suhafiyin. Suhafiyin adalah orang yang hanya belajar ilmu dari kitab tanpa berguru langsung kepada para ulama. Kalau zaman dahulu, kalau sekarang agak lebih mudah. Kalau zaman dahulu Al-Quran juga tertulis dalam bentuk gundul. Tidak ada fathah, kasroh, dhammah, sukun kayak gitu nggak ada. Bahkan lebih dahulunya lagi titik pun tidak ada. Sehingga susah membedakan antara huruf ba, ta, sa, dan nun. Karena wadahnya kan sama ya. Yang membedakan apa? Titik. Kalau titiknya satu di bawah adalah ba, dua di atas ta, tiga di atas sa, satu di atas nun. Kita bisa membedakan. Dulu tidak ada titik. Nah, setelah ada inisiatif membuat titik untuk membedakan antara jim, ha, dan kha, antara ain dan ghin, antara ba, ta, sa, dan nun. Lalu agak mudah, tapi belum ada fathah, kasrah, dhammah, sukun, enggak ada. Jadi kalau orang tidak memahami benar masalah nahu dan shoraf akan salah baca atau bahkan tidak bisa baca. Nah, bayangkan kalau orang langsung belajar Quran, membaca Quran dari mushaf. Dalam keadaan dahulu gundul. Maka akan salah. Bacanya salah, artinya juga bisa salah. Bahkan sekarang, walaupun sudah ada tanda baca, ada fathah, ada kasroh gitu kan. Orang bisa lancar membaca, apakah pasti benar? Belum tentu. Tentang makhraj umpamanya. Kalau tidak mendengar dari guru, tidak dilihat mulut kita, lidah kita ketika mengucapkan huruf, tidak dilihat langsung oleh guru, belum tentu benar. Ketika mengucapkan huruf sod, so, wo gitu, itu terus dibacanya sambil monyong. Umpamanya sholat. Itu langsung disalahkan, ulah monyong. Jangan monyong itu apanya? Manyun. Harus biasa seperti itu. Nah, itu kalau tidak langsung belajar dari guru bisa salah lafaz, bisa salah tajwid dan makhraj. Makanya jangan mengambil Al-Quran dari mushafin. Mushafin orang yang hanya belajar dari mushaf. Jangan juga mengambil ilmu dari suhafin. Suhafin orang-orang yang hanya belajar ilmu dari tulisan-tulisan di dalam kitab. Berkata Al-Imam Sa'id bin Abdul Aziz, dia ini selevel dengan Imam Al-Auza'i. Dia berkata, la tahmilul ilma an sahafi, wa la ta'khudul Qur'an min mushafi. Janganlah kalian mengambil ilmu dari seorang sahafi dan jangan juga mengambil Al-Quran dari mushafi. Tadi sudah dijelaskan, sahafi artinya orang yang belajar ilmu langsung dari tulisan di dalam kitab. Juga mushafi orang yang belajar Quran langsung dari mushaf tanpa guru. Para ulama pun menetapkan satu, katakanlah kaidah, hasil pengalaman belajar dan mengajar. Hasil menelaah orang-orang yang belajar dan mengajar. Kebanyakan mereka menukil kaidah ini dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan proses belajar dan mengajar. Man kana syaikhuhu kitabahu kana khata'uhu aktsara min shawabih.
Siapa orang yang gurunya adalah kitabnya. Dia berguru hanya kepada kitab, baca, tidak langsung ke orang. Maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Salah fahamnya bisa lebih banyak daripada benarnya. Saya pernah tanya kaidah ini kepada beberapa orang. Di antara Syekh Ali Hasan Al-Athari, hafizahullah ta'ala. Syekh bisa memberikan penjelasan yang lebih detail rinci yang dimaksud dengan mangkana ustadzuhu kitabahu fa khata'uhu aktsar min shawabih. Fa khata'uhu aktsar min shawabih. Siapa yang menjadikan gurunya adalah kitabnya, hanya berguru ke kitab, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Beliau menjelaskan. Pertama, ini ada beberapa tatbiq. Ada beberapa aplikasi. Ada beberapa contoh. Pertama yang dimaksud dengan kitab di dalam hal ini adalah makhtutat. Makhtutat itu manuskrip. Tulisan asli para ulama. Tulisan asli dengan tangan mereka yang tertulis di kulit-kulit binatang, di kayu-kayu, di daun-daun yang bertahan lama. Kan zaman dahulu kan belum ada kertas seperti zaman kita sekarang kan. Ditulis juga di kain-kain seperti itulah. Ya, kemudian tersimpan. Hilang, tertimbun. Kemudian ketika ada orang menggali tanpa disengaja menemukan sejumlah tumpukan kitab, tulisan-tulisan para ulama. Ya, itu yang disebut dengan makhtutat. Itu yang disebut dengan manuskrip. Dan itu masih banyak yang belum tertemukan. Khat atau tata cara penulisan huruf Arab di setiap abad itu berbeda. Ada mengalami perubahan-perubahan. Oleh karena itu orang zaman sekarang ketika melihat tulisan para ulama ratusan tahun yang lalu belum tentu bisa baca. Ada ilmu tersendiri tentang hal itu. Ilmu tentang khat. Dan setiap abad berbeda. Ada perubahan. Oleh karena itulah tidak sembarang orang mampu membaca makhtutat ini. Siapa orang yang tidak memiliki kemampuan dalam ilmu khat, lalu langsung membaca makhtutat, dia akan banyak salah faham. Untuk mempelajari makhtutat itu harus ke ahlinya. Siapa yang langsung membaca menelaah sendiri tanpa memiliki ilmu yang mencukupi, dia akan terjerumus ke dalam banyak kesalahan. Sehingga yang dimaksud kitab di dalam ungkapan tadi, siapa orang yang menjadikan kitabnya sebagai gurunya, kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Kitab yang dimaksud di sanalah makhtutat. Ini yang pertama. Kedua, kitab yang dimaksud di sana adalah ya kitab-kitab karangan para ulama yang huruf atau bentuk khatnya, hurufnya sudah ma'ruf seperti pada zaman sekarang. Ungkapan para ulama begitu tinggi tuh nilai anunya, nilai sastranya, seninya, nilai balaghahnya. Sehingga banyak tidak terjangkau oleh kalangan orang awam. Ada orang yang sudah belajar nahwu sharaf, tapi belum mempelajari ilmu balaghah. Dengan bekal nahwu sharaf yang dimilikinya, dia sudah bisa membaca kitab. Mengartikan tinggal melihat kamus, sekata gitu. Mungkin pertama kali satu halaman bisa ratusan kali melihat kamus. Kalau itu dilakukan tiap hari, vocabulary kita, kosakata kita nambah. Halaman berikutnya cuma 10 kali buka kamus. Halaman berikutnya cuma 5 kali. Halaman-halaman selanjutnya nggak perlu lagi buka kamus. Karena sudah banyak kosakata gitu kan.
struktur kalimat, nilai seni, balaghah, seni sastra dalam bahasa Arab tidak dia fahami. Akhirnya kelirulah dia di dalam memahami ungkapan-ungkapan yang bernilai sastra tinggi dalam bahasa Arab. Akhirnya salah faham, keliru. Ketika salah faham, salah pemahaman, diamalkan ya salah pengamalan. Diajarkan, dia mengajarkan perkara yang salah. Jadi betapa banyaknya orang yang memahami kitab, membaca kitab langsung dengan kapasitas ilmu yang dimilikinya yang sebenarnya masih minim, lalu dia salah dalam memahami kalimat yang dia baca. Terjerumuslah dia ke dalam banyak kesalahan. Makanya para ulama mengungkapkan siapa orang yang menjadikan kitabnya sebagai gurunya, kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Itu kalau kitab asli. Bayangkan kalau penerjemahan. Terjemahannya belum tentu pas. Terjemahannya belum tentu benar. Lalu yang belum tentu pas, belum tentu benar difahami lagi, biasnya akan lebih banyak, lebih jauh daripada makna yang sebenarnya dimaksudkan oleh si pengarang. Maka akan lebih jauh lagi penyimpangannya. Itu dalam setiap bahasa ya, ada dua hal yang terkandung. Ketika seseorang membuat sebuah kalimat. Hal pertama makna. Hal yang kedua keindahan bahasa. Karena keindahan bahasa memiliki daya sentuh yang luar biasa besar kepada hati orang-orang yang membaca atau mendengarkannya ya. Dua makna itu selalu ada, apalagi dalam Al-Quran. Nilai sastranya super tinggi itu. Keindahan bahasanya saja sudah bisa menyentuh tuh. Apalagi maknanya yang mendalam. Gabungan antara keindahan bahasa dan mendalamnya makna menghasilkan sesuatu yang luar biasa ke dalam hati. Nah, ungkapan yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka juga demikian. Mereka memperhatikan aspek sastra. Makanya seringkali mereka menukil membuat syair-syair seperti dalam kitab ini banyak syair. Keindahan bahasanya luar biasa, maknanya juga mendalam. Jadi dua hal, keindahan bahasa dan makna. Dua-duanya memberi daya sentuh yang luar biasa. Ketika diterjemahkan ke bahasa lain, si penerjemah berusaha mengambil kedua-duanya. Tapi susahnya minta ampun. Kalau si penerjemah mau mempertahankan makna, asal maknanya benar, keindahan bahasanya hilang. Kalau mau mempertahankan keindahan bahasa, maknanya bisa berubah. Susah untuk mengambil kedua-duanya. Seperti dalam sebuah peribahasa ada, man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Indah kan gitu ya. Kalau diterjemahkan, siapa orang yang terburu-buru meraih sesuatu sebelum waktunya, dia akan mengalami kegagalan. Maknanya dapat tuh. Tapi keindahan bahasanya hilang sudah. Man istajala qabla awani, siapa yang terburu-buru meraih sesuatu qabla awani, sebelum waktunya, uqiba bihirmani, berakibat dia ini akan terhalang, akan gagal meraih apa yang diinginkannya, dicita-citakannya. Maknanya dapat, tapi keindahan bahasanya hilang. Susah bagi kita untuk mengambil kedua-duanya ya. Berdasarkan hal itu jauh berbeda antara membaca terjemahan dengan membaca asli. Membaca asli saja harus langsung belajar bertatap muka dengan guru, apalagi
Kalau umpamanya membaca terjemahan itu lebih banyak kesalahannya, lebih jauh biasnya daripada membaca aslinya. Membaca aslinya saja berisiko, apalagi membaca terjemahannya. Betapa bagusnya sebait syair yang diungkapkan oleh Abu Hayyan An-Nahwi. Dia berkata, yadhunnul ghumru annal kutuba tujdi akha fahmin li idrakil ulum. Harus dibaca akhirnya juga ya. Yadhunnul ghumru annal kutuba tujdi akha fahmin li idrakil ulumi wa ma yadril jahulu bi anna fiha ghawamidha hayyarat aqlal fahimi idza rumtal uluma bi ghairi syaikhin dalalta anis siratil mustaqim wa taltabisul umuru alaika hatta takuna adalla min tumal hakim. Orang-orang al-gumr itu bodoh yang bodoh akibat tidak berpengalaman, kurang jam terbang. Orang bodoh menyangka bahwa kitab-kitab bisa memberi manfaat. Saudara bagi pemahaman untuk memperoleh ilmu. Jadi dia menyangka membaca kitab itu bisa memperoleh ilmu yang bisa dia fahami dengan benar. Wa may yadril jahula bi anna fiha, orang bodoh tersebut tidak mengetahui bahwa di dalam kitab-kitab tersebut ghawamidha hayyarat aqlal fahimi, itu banyak perkara-perkara samar yang membingungkan akal orang-orang yang memahaminya. Idza rumtal uluma bi ghairi syaikhin, bila kamu mempelajari ilmu tidak melalui seorang guru, dhalalta anis siratil mustaqim, kamu akan tersesat dari jalan yang lurus. Wa taltabisul umuru alaika, dan akan iltibaslah perkara bagi diri. Iltibas itu termanipulasi. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang sunnah dianggap bidah, yang bidah dianggap salah, dan seterusnya. Hatta takuna adhalla min tumil hakim, sehingga kamu menjadi lebih sesat daripada seorang hakim yang bingung. Hakim yang bingung ketika menangani masalah, karena kebingungannya dia bisa menjatuhkan vonis yang keliru, yang salah. Itu akan lebih tersesat daripada hakim tersebut. Itulah bait syair yang diungkapkan oleh ulama tadi tentang berbahayanya autodidak atau belajar langsung dari kitab. Para ulama telah menjelaskan makna yang beberapa ungkapan yang karena ungkapan-ungkapan tersebut para penuntut ilmu diwajibkan untuk mengambil ilmu langsung dari mulut para ulama. Langsung dari mulut para ulama. Tidak melalui tulisan. Tidak melalui kitab. Seperti apa yang diungkapkan oleh Ibnu Butlan. Dia menyatakan, banyak di dalam kitab perkara-perkara yang bisa menghalangi orang dari ilmu. Ini di dalam kitab. Di dalam menelaah kitab banyak perkara yang bisa menyebabkan orang terhalang dari ilmu. Dan ilmu tersebut hanya tersimpan di dalam diri para ulama, para pengajar. Tidak bisa diungkapkan melalui tulisan. Tidak bisa dijelaskan hanya melalui coretan, enggak. Tapi ada banyak hal yang hanya mampu diungkapkan secara lisan. Dan kadang-kadang disebutkan di sini contohnya adalah at-tashiful 'arid min istibahil huruf ma'adamil lafadh wal ghalat bi rawghanil basar wa qillatil hibrah bil i'rab
au fasadil mawjud minhu au islahil kitab wa kitabah la yuqra ma la yuqra wa qiraah ma la yuktab wa madhhabu sahibil kitab. Di sini disebutkan beberapa perkara ya. Di antaranya adalah ada huruf-huruf antara penulisan dengan pelafadzan itu berbeda. Dan ini tidak hanya dalam bahasa Arab, hampir dalam semua bahasa. Dalam bahasa Indonesia kadang tulisan dengan pengucapan beda ya, seperti tahu. Ditulisnya apa? Tahu. Antara pengucapan dengan tulisan berbeda. Ditulisnya mah tahu, diucapkannya tahu. Kamu kemarin belanja ya? Kita tanya, tahu dari mana? Dari Sumedang. Eta mah tahu. Itu dalam bahasa Indonesia ada. Dalam bahasa yang lain, bahasa Inggris banyak. Apalagi bahasa Inggris mah katanya bahasa munafik ya. Antara penulisan dengan bacaan beda ya. Ada hurufnya ditulis, pengucapannya tidak ada. Our dibacanya hour. Ail dibacanya ada S-nya. S-nya tidak diucapkan. Island ada Island harusnya, tapi diucapkannya island. Itu banyak. Dalam bahasa Inggris lebih banyak. Dalam bahasa Arab juga ada. Ya. Dan bila orang hanya belajar cara membaca Al-Quran semata-mata tanpa guru, kadang bisa salah dalam membaca mushaf. Di dalam ilmu tajwid ada ismam ya. Ismam bisa dijelaskan dalam bentuk tulisan. Susah, la ta'man, nah, ada manyunnya, la ta'manna, itu nggak bisa dituliskan. Ketika dia la ta'manna dituliskan sedalam huruf Latin, kumaha sah? Itu harus dipraktekkan. Dalam pengucapan ada, dalam penulisan tidak ada. Kadang-kadang salah dalam memandang kesalahan pandangan mata. Apalagi bagi orang yang sudah minus ya. Apalagi bagi orang yang belekan. Disangkanya itu ada titik. Padahal cileh. Jadi salah baca. Pernah nggak dengar cerita di sebuah pesantren? Ada santri setiap sholat bawa gayung. Setiap sholat bawa gayung. Allahu Akbar. Ditanya, kamu setiap sholat bawa gayung kenapa? Karena kalau nggak gayung nggak sah sholatnya. Dari mana? Ini dalam kitab. Ternyata dalam kitab ada ungkapan la sholata illa bil mighrafah. Tidak ada sholat kecuali dengan mighrafah. Mighrafah teh gayung. Ternyata mighrafah mim dan ghin ya. Di sidik-sidik ghin itu bukan titik tapi kertasnya bolong. Sehingga seperti apa? Seperti titik. Padahal itu bukan titik, itu bukan ghin tapi ain. Kalau ain berarti la sholata illa bil ma'rifah. Tidak ada sholat kecuali dengan ma'rifah. Itu salah satu di antara buku yang berkaitan dengan sufisme. Tapi karena ada bolong seperti la sholata illa bil mighrafah dibacanya. Tidak ada sholat kecuali dengan membawa gayung. Akhirnya bawa gayung dia sholat. Sangat mungkin terjadi kesalahan seperti itu bila belajar kepada kitab.
Ada apa lagi? Ada islahul kitab, ada koreksi, ada ralat, ada yang namanya salah tulis, ada yang namanya salah cetak. Ada kitabah ma la yuqra, ada tulisan yang tidak dibaca. Wa qiraah ma la yuktab, ada bacaan yang tak tertulis. Wa madhabu sahibil kitab, juga harus mengetahui madhab dari si pengarang kitab. Dan banyak lagi perkara-perkara yang bisa mempengaruhi pemahaman seorang pembaca. Kalau umpamanya salah baca, maka salah pemahaman. Dan itu diakibatkan karena dia belajar langsung dari kitab, tidak kepada guru. Ada break dulu sebentar, mobil Innova putih dengan nomor B 1727 KFM apa RFM ini teh? KFM dan Mazda mewah. Mazda merah. Mazda merah D1721 ACA harap dipindah karena ada mobil yang mau keluar menghalangi mobil lain. Sekali lagi, mobil Innova putih B1727 KFM dan Mazda merah D1721 ACA harap dipindahkan. Di akhir bab ini berkata muallif, "Idza kana al-amru ala hadhihi surah fal qira'atu 'ala al-ulama ajda wa afdal min qira'atil insan li nafsihi wa huwa ma aradna bayanah." Bila keadaannya seperti yang tadi digambarkan, maka membaca kitab langsung di hadapan para ulama. Kita baca di hadapan para ulama, didengar oleh ulama itu, kalau ada kesalahan dikoreksi, kalau ada penjelasan ditambahkan. Maka belajar membaca di hadapan para ulama secara langsung itu lebih layak, lebih utama daripada seseorang membaca kitab hanya untuk dirinya sendiri. Darilah perkara yang ingin kita terangkan. Ya, ini bab yang ketiga atau poin yang ketiga dari kendala-kendala di dalam mempelajari ilmu, yaitu belajar kepada kitab. Kasihan nanti tukang buku nggak laku. Boleh membaca kitab-kitab terjemahan, tapi coba ditanyakan terlebih dahulu kepada orang yang tahu. Kitab apa yang sudah diterjemahkan yang penerjemahannya bagus? Atau sebaiknya bukan terjemahkan tapi karangan. Ya, karangan seorang ustadz yang ilmunya diakui, amanah ilmiahnya diakui, berbahasa Indonesia. Nah, itu lebih bagus, lebih selamat daripada buku-buku terjemahan ya. Silakan baca, kalau ada yang kurang faham atau yang samar tanyakan. Inilah yang ketiga. Kita terus yang keempat. Yang keempat ini sudah merata nih. Akhdul ilmi anil asogir. Kendala keempat adalah mengambil ilmu dari orang-orang kecil. Belajar ilmu dari orang-orang kecil. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan orang kecil di sini. Telah menyebar fenomena orang belajar ilmu dari orang-orang yang masih muda di kalangan para penuntut ilmu di zaman ini. Fenomena ini pada hakikatnya penyakit yang berbahaya. Ini penyakit yang bisa mematikan, membinasakan, yang akan menghalangi para penuntut ilmu dari ilmu yang sebenarnya, yang akan menyimpangkan para penuntut ilmu dari jalan selamat, dari jalan keselamatan,
akan tersimpangkan menjadi menempuh jalan yang akan mencelakakan dia. Kenapa demikian? Wadzalika li'anna akhdhal ilmi an sigharil asnan alladzina lam tashrah qadamuhum fil ilm. Karena mengambil ilmu dari orang-orang yang masih muda-muda, yang langkah-langkahnya, pengalamannya dalam mencari ilmu belum begitu mantap, ya. Disebutkan walam tashib lihahum fihi, yang jenggot-jenggot mereka belum beruban di dalam mencari ilmu. Kalau sudah beruban berarti sudah apa? Kalau sudah beruban berarti sudah apa? Sudah matang. Sudah lama banget gitu. Jangan disebut tua. Sudah matang. Ya, ma wujudi man huwa akbar minhum sinnan. Kenapa itu dianggap salah? Itu selama di kalangan mereka ada orang yang lebih sepuh, lebih matang, yang lebih banyak pengalamannya, ya, daripada yang muda-muda tadi. Apa akibatnya? Yudha'ifu asasal mubtadi wa yuharrimuhul istifadah min khibratil ulama'il kibar waqtisabi akhlaqihim allati qawwamahal ilm wal zaman ila ghairi dhalika minat ta'lilat allati yuhi biha athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu an haitsu yaqul wa la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa an umanaihim wa ulamaihim fa idza akhadhuhu an sigharihim wa shirarihim halaku. Jadi alasan kenapa ini termasuk penyakit, karena mengambil ilmu dari anak-anak yang masih muda belia, yang belum banyak pengalaman di dalam mencari ilmu, yang belum beruban jenggot-jenggot mereka di dalam menggeluti ilmu. Padahal ada orang yang lebih sepuh atau lebih matang, lebih mantap langkah-langkahnya. Maka belajar kepada anak muda seperti itu bisa melemahkan fondasi bagi para penuntut ilmu tadi. Akan menghalangi mereka dari istifadah terhadap pengalaman para ulama yang sudah sepuh tadi. Jadi pengalaman para ulama ketika belajar, mengajar dan dakwah sering terungkap di dalam pelajaran-pelajaran, dan itu bisa memberikan tambahan ilmu yang luar biasa yang tidak bisa diperoleh dari anak-anak muda. Juga bisa mengambil faidah dari akhlak mereka yang akan menguatkan ilmu mereka, ya. Dan banyak lagi, ya, hal-hal lain yang ini sudah diisyaratkan oleh sebuah asar dari Abdullah bin Mas'ud. Berkata Abdullah bin Mas'ud, tidak henti-hentinya alias selalu manusia berada dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari akabir-akabir mereka. Dari orang-orang yang besar-besarnya di kalangan mereka. Besar dalam hal ilmu. Dan mengambil ilmu dari umanaihim. Umana itu orang-orang yang amanah. Orang-orang yang terpercaya. Wa ulamaihim, dan orang-orang yang berilmu. Itu selama manusia belajar ilmu dari ahlinya, selama itu mereka berada di atas kebaikan. Maka apabila mereka mengambil ilmu dari sighar, dari orang-orang yang masih mentah ilmu dan pengalamannya, wasyirarihim, dan mengambil ilmu dari orang-orang buruk di kalangan mereka, halaku, mereka akan binasa. Mereka akan hancur. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dan seperti yang pernah kita bahas di Pusdai tentang fenomena akhir zaman, belajar ilmu syar'i kepada orang bodoh termasuk di antara tanda-tanda kiamat.
Rasul SAW bersabda dalam hadis yang diterima dari Abu Umayyah, beliau menyatakan, inna min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu dicari dari asogir, dari orang-orang kecil. Apa yang dimaksud dengan orang-orang kecil? Apakah kecil badannya? Atau kecil pengalaman atau ilmunya? Atau kecil usianya? Para ulama ikhtilaf ketika menafsirkan as-sighar. Orang-orang kecil itu apa? Dan ini diterangkan oleh banyak ulama seperti Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Jami, Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli, juga Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Imam Ibnu Qutaibah ketika menjelaskan orang kecil di sini menyatakan anna-sighara hum sigharul asnan. Bahwa yang dimaksud sighar orang kecil di sini adalah kecil usianya. Maknanya masih muda. Kalau masih muda, pengalaman di dalam belajar ilmu, mengamalkan ilmunya berarti masih apa? Masih sedikit. Berkata Ibnu Qutaibah ketika mengomentari perkataan Ibnu Mas'ud tadi. Ibnu Mas'ud menyatakan manusia selalu berada dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besar. Dan ketika manusia mengambil ilmu dari orang kecil, mereka akan binasa. Berkata Ibnu Qutaibah, yuridu la yazalun nasu bi khairin ma kana ulama'uhumul masyayikh wa lam yakun ulama'uhumul ahdath li'anna syekh qad zalat anhu mut'atus syabab wa hiddatuhu wa ajalatuhu wa safuhu wastashabat tajribah wal khibrah wa la yadkhulu alaihi fi ilmihi syubhah wa la yaghlibu alaihi al-hawa wa la yamilu bihi tama wa la yastaziluhu syaitan istidlal al-hadath fama sinni al-waqar wal jalalah wal haibah. Yang dimaksud dengan ungkapan Ibnu Mas'ud tadi adalah manusia selalu berada di atas kebaikan selama ulama-ulama mereka itu adalah orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua. Bukan ulama yang masih muda. Usia sangat mempengaruhi. Karena apa? Karena orang yang tua ya telah hilang dari dirinya syahwat seperti yang dimiliki oleh para pemuda. Kalau para pemuda kan masih ingin ditaksir gitu ya. Kalau para pemuda kan masih ingin bersenang-senang dengan kepemudaannya, syahwatnya masih tinggi. Lihat sedikit-sedikit yang bening-bening seperti kaca ingin bercermin, nyisir. Jangan kemana-mana dulu pikirannya. Cermin ingin ngaca dulu seperti itu. Kalau orang yang sudah sepuh, sudah nggak mikir seperti itu. Sudah beruban jenggotnya, rambutnya. Walaupun dia kata orang Sunda mah mau beger, nggak akan ada lagi yang mau. Pasti akan mengingatkan kakek, tahu umur dong. Sadar umur dong, kan paling begitu. Oleh karena itu, mut'atus syabab, perasaan nikmat lezat seperti yang dialami oleh para pemuda sudah hilang dari diri orang tua, ya. Kemudian juga bijak. Kata orang Sunda, gereges gedebungnya itu sudah tidak ada. Apa gereges gedebung? Bertindak sembrononya itu sudah berkurang. Kemudian terburu-burunya juga ada begitu. Terus syafih itu kebodohan akibat kurangnya jam terbang, kurangnya pengalaman. Ya, dia banyak pengalaman, dia banyak mengalami berbagai macam kejadian.
Dan ilmunya lebih terjaga dari termasuki oleh syubhat. Dia tidak akan lebih terkuasai oleh hawa nafsu. Dia tidak akan ada lagi perasaan rakus terhadap dunia. Dia tidak akan mudah digelincirkan oleh setan seperti mudahnya digelincirkannya para pemuda. Maka bersamaan dengan usia yang sudah tua, maka muncul al-waqar. Al-waqar itu tenang, kul, kalem, jalalah dan haibah. Haibah ini wibawa, karismatik. Itu lebih kental, lebih tebal dimiliki oleh orang yang lebih sepuh dibanding orang yang masih muda. Adapun orang yang masih muda disebutkan oleh muallif, wal hadatsu qad tadkhulu alaihi hadhil umur allati amanat ala syekh fa idza dakhalat alaihi wa afta halaka wa ahlak. Orang yang masih muda kadang-kadang perkara-perkara tadi itu masuk ke dalam dirinya, ya, masuk ke dalam diri para pemuda tadi. Masuk ke dalam diri para pemuda dari tadi maknanya adalah perkara-perkara yang diterangkan tadi berupa masih ingin menikmati masa muda. Masih juga sembrono, kurang matang, kurang pengalaman. Kadang-kadang kecenderungan sikap atau jiwa mudanya mempengaruhi semua penampilan dan juga ucapannya. Kalau ada sedikit umpamanya orang yang menyanggahnya, emosinya akan lebih cepat muncul daripada kebijaksanaannya. Itu yang masih muda. Fa idza dakhalat alaih, kalau perkara-perkara tadi sudah masuk ke dalam jiwa seorang ulama yang masih muda tadi, wa afta, lalu dia memberi fatwa, halaka wa ahlaka, dia binasa dan akan membinasakan orang lain. Sebuah riwayat dari Ibnu Abdul Bar, ya, Ibnu Abdul Bar meriwayatkan sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qad alimtu mata salahun nas wa mata fasaduhum idza ja'al fiqhu min qibalis sighar ista'sa alaihi al-kabir. Wa idza ja'al fiqhu minal kabir taba'ahu as-saghir fahtadaya. Kata Umar, aku telah mengetahui kapankah manusia akan maslahat dan kapan manusia akan rusak. Yaitu apabila datang al-fiqhu, pemahaman. Datang ilmu, datang penjelasan, datang nasihat. Min qibalis saghir. Tapi nasihatnya datangnya dari anak muda. Pendapatnya ini, penjelasannya dari anak muda, istaqsa alaihil kabir. Orang-orang yang tua bisa terjerumus ke dalam maksiat. Karena fatwa dari pemuda tadi. Wa idza ja'al fiqhu minal kabir, kalau datang pemahaman, pelajaran, nasihat, ilmu dari orang yang sudah tua atau yang kabir, diikuti oleh pemuda, maka kedua-duanya akan memperoleh petunjuk. Kalau Imam Syatibi menyatakan kabir di sini dalam hal ilmu, sogir di sini juga dalam hal ilmu. Maknanya orang sogir itu orang bodoh. Kabir itu orang yang berilmu. Kalau datang penjelasan dari orang bodoh, itu orang bisa terjerumus ke dalam maksiat, kekeliruan, kesalahan. Lalu diberi banyak contoh, salah satunya pernah dengar nggak kisah orang yang telah membunuh 99 orang lalu mau apa? Mau tobat. Nanya ke orang-orang, ke siapa saya harus datang bertanya tentang masalah ini. Orang-orang menunjukkan kepada siapa? Rahib. Dan rahib ahli ibadah tapi tidak berdasarkan ilmu. Dan banyak riwayat yang menerangkan contoh-contoh rahib bersikap tanpa ilmu.
Pernah dengar kisah Jurej? Ahli ibadah ya. Dia sedang sholat sunat, ibunya apa? Manggil Jurej, Jurej. Dia nggak nyaut. Dia sering bimbang. Rabbi sholati au ummi. Ya Allah, sholatku atau ibuku? Dia sedang sholat sunat. Akhirnya dia memilih melanjutkan sholatnya. Dan ibunya tidak ditembalan, tidak digubris. Sautannya tidak dipedulikan. Dia melanjutkan sholatnya. Padahal menggubris atau memenuhi panggilan ibu hukumnya wajib. Sedangkan itu adalah sholat sunnat. Ibunya sampai berdoa, ya Allah jangan kau matikan Jurej sebelum dia menatap wajah seorang wanita pelacur. Kejadian ini, kalau menurut kita Jurej nggak salah ya menurut kita. Secara syar'i salah. Dia salah di dalam bersikap. Memilih yang sunnah dengan mengabaikan yang fardu akhirnya terkena doa ibunya. Dan ini kesalahan yang lahir dari ketidaktahuan. Lebih cenderung bersikap berdasarkan semangat ibadahnya kepada Allah. Tapi tidak didasari oleh ilmu. Akibatnya gitu tuh. Ibadahnya jadi tidak bernilai. Dosa ia kena laknat dari ibunya. Hati-hati akhwat, hati-hati ibu-ibu. Ingin dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla mengejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Yang wajib adalah memperhatikan suami dan keluarga. Salat sunat di saat suami sedang membutuhkannya. Gak boleh. Saum sunat di saat suaminya ada di rumahnya, sedang libur, sedang cuti, sedang santai gitu. Ada di rumahnya Senin atau Kamis ibu-ibu langsung saum, gak bilang dulu. Saum itu yang dituju apa sih? Pahala kan? Dengan adanya suami tetap saum, pahala gak dapat, dosanya iya. Apalagi sampai ngancam ke suami, Pak hari ini saya saum, jangan macam-macam. Senin Kamis ini untuk Allah loh ya. Anda hanya manusia. Wah sudah itu ya. Saya pernah ungkapkan hadis Thalathatun la turfa'u salatuhum min ru'usihim illa shibra. Ada 3 golongan manusia, salat-salat mereka tidak akan diangkat dari kepala-kepala mereka kecuali hanya sejengkal. Udah mentok gak terus menembus langit. Tidak diterima oleh Allah. Salah satunya lah wa mra'atun batat wa zawjuha anha sakhit. Seorang wanita yang tidur di malam hari dalam keadaan suaminya murka. Suaminya kesal, kehel kepada si istri itu. Apapun penyebabnya. Kalau ingin pahala, maka landaskan pada ilmu, maka insya Allah pahala didapat, tindakan kita benar. Kalau tidak dilandaskan pada ilmu, nanti ibadah kita percuma ya juga dosa ya. Jadi si rahib menjawab ketika ditanya oleh pembunuh 99 orang, saya sudah membunuh 99, mau tobat diterima enggak? Apa jawabnya? Enggak. Salah kan? Apa akibat ini fatwa yang salah dari orang yang tidak berilmu tapi ahli ibadah? Akibatnya orang ini kalap lagi. Sudah mau tobat, dijawab dengan jawaban yang didasari pada kebodohan. Dia berdosa. Dan orang ini pun ikut berdosa, dicabut lagi pedangnya, disambar lagi leher si rahib. Genaplah 100 orang. Ini salah satu contoh idza ja'al fiqhu min qibalis shaghir ista'sa 'alaihil kabir. Kalau datang fatwa, pemahaman, ilmu, penjelasan, nasihat dari orang shaghir, orang bodoh, orang tidak berilmu, maka orang-orang yang tua pun bisa terseret kepada kemaksiatan. Tapi sebaliknya kalau datang pemahaman, ilmu, nasihat, fatwa dari orang-orang kabir ilmunya, orang berilmu, maka semua orang akan tertuntun, akan memperoleh hidayah.
Masih dari Ibnu Abdul Bar, dari Abil Ahwas, dari Abdullah. Dia berkata, Innakum lan tazalu bi khairin madamal ilmu fi kibarikum. Fa idza kana al ilmu fi sigharikum safiha as-saghir al-kabir. Sesungguhnya kalian selalu berada di atas kebaikan selama ilmu berada di kalangan kibar kalian. Makna ilmu berada di kalangan kibar kalian, kalian belajarnya itu kepada orang yang kibar, bukan sigar. Apabila ilmu berada di kalangan orang-orang sigor, di kalangan kalian, safihal saghirul kabiru, maka di sini wallahu a'lam, apakah memang cetakannya begini, safihal saghirul kabiru, saghiro al-kabiru. Jadi al-kabirnya fa'il, as-saghiranya maf'ulun bih. Maknanya adalah orang-orang yang sepuh, orang-orang yang kabir, ya, akan memperlihatkan kebodohan orang-orang yang shogir. Kelihatan banget. Atau kalau ini salah cetak, safihal shogirul kabiro, maka orang-orang shogir itu akan membuat bodoh orang-orang kabir. Wallahu a'lam bishawab. Ada dua asar tadi. Dua asar ini menjadi alasan tidak bolehnya mengambil ilmu dari seorang shogir, seorang yang bodoh, seorang yang masih muda. Dan disebutkan oleh Ibnu Qutaibah, khasyatu raddil ilmi idza jaa minas shogir. Karena khawatir ditolaknya ilmu apabila ilmu itu datang dari orang-orang yang shogir. Orang-orang yang masih kecil baik usianya ataupun pengalamannya ataupun ilmunya. Maka ini yang akan menjadi kendala tersampaikannya ilmu kepada manusia. Ikhwan, tentang hal ini masih agak panjang penjelasannya, tapi waktu yang kita miliki tidak lagi cukup untuk melanjutkan poin yang kedua ini. Kita cukupkan aja dulu sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sebelum pertanyaan pertama ada bewara, ikhwan dan akhwat yang punya minat untuk umroh di bulan April, saya ada jadwal umroh di tanggal 10 April. Yang minat silakan hubungi saya. Adapun untuk bulan Februari sudah full kuota ya. Saya memiliki guru di bidang tahsin yang usianya masih muda di bawah 30 tahun. Dari segi ilmu, beliau sudah mencapai derajat mahir. Dan guru-guru beliau termasuk kibar dan musnid dalam ilmu qiraah, namun beliau masih suka main game, komputer, nonton bioskop. Kadang saya diajak. Bagaimana adab saya sebaiknya kepada beliau saat ini? Saya sedang mencari syekh lain yang lebih alim dan lebih mendekati sunnah. Hafalannya itu bisa rusak tuh. Keberkahan dari hafalannya, dari ilmunya bisa hilang. Kalau waktunya dipakai untuk hal-hal yang tadi. Nikmat memurajaah pelajaran, nikmat memurajaah hafalan musnah dari dirinya bila jiwanya dihanyutkan, ditenggelamkan di dalam perkara-perkara yang sia-sia tadi. Baik game ataupun apa tadi?
film, maka jangan ya. Nanti mudah-mudahan di kita diadakan halaqah tahsin ya, mudah-mudahan. Bagaimana jika kita ingin belajar Al-Quran kepada orang yang masih muda umurnya tapi sudah bersanad, apakah boleh diambil? Ya, kalau sudah bersanad, apalagi musnid. Musnid itu bisa memberi sanad juga. Ya, boleh. Dibolehkan. Karena adanya sanad yang diberikan, apalagi dia sudah dapat rekomendasi menjadi musnid, menunjukkan dia sudah dipercaya untuk mengajar. Ada kalanya orang sudah sepuh, tapi pengalaman tahsin, belajar tahsin, dan tahfidz Qur'annya jauh lebih sedikit dibanding yang muda tadi. Yang muda tadi sudah belasan tahun sejak kecil, sejak SMP gitu. Kemudian sampai dia hafidz Qur'an, sampai dapat sanad dan juga musnid lagi. Itu kabir dari segi pengalaman, walaupun sogir dari segi usia, tapi yang tua tadi sogir dari segi pengalaman dan ilmu, kabir hanya dari segi usia saja. Ana sekeluarga ingin bermulazamah dengan ustadz, apakah mungkin? Mungkin banyak ustadz di Indonesia, silakan datang aja ke pesantren-pesantren yang ada di Jawa gitu ya, banyak ustadz. Adapun untuk di Bandung, mungkin beberapa masa yang akan datang, iya akan ada. Sekarang masih bertahap untuk menghentikan jadwal-jadwal di luar kota yang rutin. Satu-satu dilepas, dialihkan ke Bandung. Satu dilepas, dialihkan ke Bandung. Nanti Bandung juga gitu, satu-satu dilepas, dialihkan ke Selacau. Terus begitu. Jadi datangnya nggak ke sini tapi ke sana. Itu bukan usulan saya, usulan orang-orang di sini juga. White and white. Bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab syarah berbahasa Arab yang di dalamnya sudah ada penjelasan secara rinci, bahkan ada penjelasan terhadap istilah-istilah para ulama. Pertama, itu tadi, kalau bisa bawa kitab itu, datang ke orang yang berilmu, bacakan di hadapan dia. Minta penjelasan terhadap hal yang samar, yang butuh penjelasan, dan minta koreksi bila ada pemahaman yang salah atau bacaan yang salah dari diri kita. Suatu saat ada seseorang, dia penuntut ilmu di Mekah sana. Setiap ke Mekah dia membawa kitab. Dan si telinganya rancung. Rancung itu dipasang mencari informasi siapa orang berilmu yang sekarang sedang umroh, sedang datang. Ketika ketahuan, langsung dicari, dan ketika ketemu langsung duduk di hadapannya, Syekh, ini buku Anda, saya ingin penjelasan lebih jauh. Lalu dia bacakan. Syekh itu selalu di masjid, walaupun tidak waktu sholat. Baik dia membaca ataupun memurojaah hafalan Quran, membaca Al-Quran atau berzikir. Ketika ada datang penuntut ilmu datang, dia memperhatikan, coba baca. Dibaca, kemudian kalau ada kesalahan dikoreksi. Kalau ada hal yang perlu dijelaskan, beliau jelaskan. Kalau ada pertanyaan, dijawab. Begitu terus. Ditanya, Syekh mau sampai kapan di sini dan jam berapa saya boleh datang? Dia bilang, boleh tiap hari di tempat ini. Sampai hari ketika saya pulang nanti. Datang terus sampai tamat. Begitu terus ya. Jadi bawa kitab tersebut, datang ke orang yang berilmu, minta penjelasan.
Tolong dengar bacaan saya mau baca. Didengar, kalau ada salah nanti dikoreksi, diluruskan. Kalau ada yang nggak ngerti, tanyakan. Kalau dia sudah mengerti, tabayun, benar nggak pemahaman saya? Menurut saya yang saya pahami kalimat ini maknanya begini, maksudnya demikian, benarkah? Kalau benar, iya. Kalau salah, oh keliru, maksudnya adalah begini-begini. Akan terkoreksi dan terluruskan. Itu yang lebih tepat. Bukan membaca sendiri. Sering kali kita baca sendiri dan kita merasa faham. Faham. Ternyata setelah dikonfirmasi kepada orang yang berilmu, pemahaman kita salah dan keliru. Itulah yang dimaksud dengan mangkana ustadhuhu kitabahu fakhata'uhu aktsaru min shawabih. Siapa yang gurunya adalah kitabnya, kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Bagaimana sikap kita terhadap buku terjemahan? Boleh dibaca, tapi kalau bisa buku terjemahan tersebut kita ikuti kajiannya. Umpamanya kitab Ushulus Tsalatsah. Ada terjemahannya, syarah dan terjemahannya. Cari majelis taklim yang membahas kitab itu. Lalu setelah ada, lalu kita dengar, kita bandingkan dengan apa yang kita baca. Itu lebih bagus. Bukankah memperbanyak membaca kitab merupakan hal yang baik bagi tulab? Benar, tapi sekali lagi jangan hanya itu. Menghadiri majelis ilmu jauh lebih penting daripada membaca kitab sendiri. Kitab silakan dibaca, bandingkan dengan penjelasan yang kita peroleh dalam majelis ilmu. Yang dimaksud oleh penjelasan kita tadi murni autodidak. Hanya membaca kitab, tidak menghadiri kajian secara langsung. Bagaimana maksud zikir setelah sholat yang meminta surga 3 kali? Karena disampaikan bahwa zikir Allahumma ajirna minan nar dhaif. Bagaimana lafaz yang benar? Sebagian ulama mendhaifkan Allahumma ajirna minan nar. Tapi Syekh bin Baz membolehkan memakai. Ada riwayat pendukung yang menyebabkan beliau beranggapan itu terangkat menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Boleh, beliau membolehkan membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Apa hukumnya belajar autodidak dalam Islam? Ya sudah tadi haram, tidak boleh. Karena tadi akan lebih banyak terjerumus ke dalam kesalahan. Harus ada guru. Jika dihadapkan pada 2 kondisi. 1, kondisi guru yang masih muda usia, ilmu dan pengalaman. 2, kondisi guru yang usianya uzur, ilmunya kurang. Mana yang harus dipilih? Pilih guru yang usianya tua dan ilmunya lebih. Pilihannya kenapa nggak enak semua? Karena dalam Islam yang ana tahu, lihat apa yang disampaikan bukan lihat orangnya. Kata siapa? Ada ungkapan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, unzur ila man qila wa la tanzur ila man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat orang yang mengatakannya. Katakanlah ini benar, saya nggak tahu apakah benar dari Ali bin Abi Thalib atau bukan, wallahu a'lam. Katakanlah benar, tapi ini dalam konteks apa? Bagaimana penerapannya? Ya. Adapun kalau penerapannya membabi buta, semua pengajian kita hadiri. Lalu yang benarnya kita ambil, yang salahnya kita tolak. Ini keliru dan berbahaya. Kenapa? Pertama, melanggar ayat. Allah menyatakan apabila kalian bertemu dengan orang-orang yang istihza kepada ayat-ayat kami, salah satu bentuk istihza kepada ayat-ayat kami adalah menafsirkan ayat-ayat kami secara sembrono, tidak dengan ilmu.
Fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan kalian duduk-duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lain. Nggak boleh duduk di majelis seperti itu. Kalau tahu orangnya tidak memenuhi persyaratan untuk menyampaikan ilmu. Atau kalau kita tahu banyak penyimpangan. Kedua, perkataan yang baiknya kita ambil, yang salahnya kita tolak. Ya. Yang menjadi masalah kita nggak tahu mana yang benarnya, mana yang salahnya karena kebodohan kita. Orang itu yang jelas menyampaikan ayat lalu dia tafsirkan sendiri. Ayatnya pasti benar. Penafsirannya apakah pasti benar? Belum tentu. Itu yang kita tidak tahu. Disangkanya, oh benar tuh ada ayatnya. Tuh ada hadisnya. Ayatnya, hadisnya pasti benar. Yang tidak benar apanya? Penafsiran dari ayat dan hadis yang dia sampaikan. Dan itu kita tidak tahu benar tidaknya ya. Lalu ada lagi yang berhujjah, walaupun dari setan, kalau itu benar, ambil. Ada hadisnya? Ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disuruh menjaga Baitul Mal, lalu ada yang nyuri, ditangkap berkali-kali sampai akhirnya tolong lepaskan, kalau lepaskan saya kasih ilmu. Dilepaskan, lalu dia berkata, kalau kamu naik ke peraduanmu, bacalah ayat kursi karena sungguh setan tidak bisa mendekati kamu sampai subuh. Ternyata yang ngomong begitu siapa? Setan laknatullahi alaihi. Dari mana kita tahu bahwa itu setan? Dari Nabi SAW. Dari mana tahu bahwa yang diomongkan oleh setan itu benar? Dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dia itu pendusta, tapi dalam hal ini dia benar. Kita tahu omongan dia benar itu karena ada legitimasi dari Nabi SAW benar. Nah sekarang ada orang ngomong tentang ayat, tentang hadis. Ayatnya pasti benar, hadisnya tak pasti benar. Interpretasi, penjelasan tentang ayat dan hadis itu pasti benar? Kita nggak tahu. Disangkanya, oh benar ini tafsiran ayat, padahal salah, padahal keliru. Dan kita tidak tahu benar salahnya karena kebodohan kita. Akhirnya kita menganggap benar terhadap sesuatu yang sebenarnya salah. Ketika ditegur orang membela, oh kamu nggak hadir sih. Saya tahu benar orang ini berilmu. Berilmu menurut kacamata orang yang tidak berilmu. Keliru, salah ya. Di kampung-kampung kalau ada orang yang bisa mimpin doa itu sudah disebut ustadz atau kiai. Asal bisa khutbah dengan bahasa Arab walaupun dibaca disebut ustadz atau kiai gitu kan. Sekali waktu ada anak jahil bukunya disembunyikan. Pas Jumatan nggak ada bukunya. Bubar. Jadi yang dimaksud orang berilmu menurut orang berilmu pula. Bukan menurut orang awam. Bagaimana jika seorang berbuat syirik. Dan di masa akhirnya kita tahu dia belum tobat. Apakah kekal di neraka? Bisakah anaknya memintakan syafaat buat orang tersebut? Pertama, kalau orang itu betul berbuat syirik dan sudah dinasihati, diberitahu bahwa itu syirik tapi ngeyel, kekeh petekeh, ngeyel sureyel. Pak, mah yang begitu teh syirik nggak boleh. Yang penting mah kita umpamanya makmur hidup. Sudah iqamatul hujjah dan mati dalam keadaan demikian, tidak terlihat ada tobat, ya, maka dia mati sebagai seorang musyrik. Tapi kalau tidak ada yang memberitahu perbuatan itu syirik. Dia melakukannya karena kebodohan. Dan tidak ada yang memberitahukan sampai akhir hayatnya mati dalam keadaan demikian. Maka itu ma'dzur, ada uzur. Tidak boleh divonis musyrik keluar dari Islam karena belum sampainya hujjah kepada dia.
Maka walaupun dia mati dalam keadaan musyrik, tapi karena kebodohan, karena ketidaktahuan, tetaplah doakan, mintakan ampunan dan rahmat bagi dia. Sudah kita jelaskan perbuatan syirik karena kebodohan itu jadi uzur, kebodohannya jadi uzur. Dan ini pun ditegaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab At-Ta'liq ala Kashfus Syubuhat fi Tauhid. Ketika ditanya apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menetapkan ada uzur dalam perkara syirik, beliau menyatakan iya ada. Itu di soal tanya jawabnya di bagian akhir At-Ta'liq ala Kashfus Syubuhat fi Tauhid. Iya, salah satu dalilnya adalah tentang Dzatu Anwat. Beberapa sahabat berkata, ya Rasulullah ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami dzatu anwat sebagaimana mereka juga punya dzatu anwat. Dzatu anwat itu sejenis jimat, terbuat dari kayu gitu, tempat menggantungkan senjata-senjata, pedang, tombak, panah, busur gitu. Yang kalau udah sampai di sana, disimpan di sana, jadi ada khasiat tertentu. Jadi apa namanya? Jadi benda pusaka, jadi sakti. Para sahabat minta itu kepada Nabi SAW. Sebab orang-orang musyrik punya yang seperti itu. Apa kata beliau? Kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan umat Musa kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami patung sesembahan sebagaimana mereka juga punya patung sembahan. Jadi minta Dzatu Anwat sama dengan meminta patung sesembahan. Musyrik apa tidak? Musyrik. Tapi Nabi SAW tidak menyatakan kalian telah musyrik murtad, ayo syahadat lagi. Enggak. Hanya diberitahu. Mereka mengatakan itu karena ketidaktahuan. Tapi sudah punya i'tikad tentang bolehnya hal itu. I'tikad syirik sudah ada, makanya minta langsung. Ya, sudah terjerumus dalam i'tikad seperti itu. Tapi karena kebodohan oleh Nabi SAW tidak dianggap musyrik, kafir, keluar dari Islam, tidak disuruh syahadat lagi. Cukup diberikan penjelasan. Cukup iqamatul hujjah bahwa itu syirik, tidak boleh. Dan para sahabat bertobat dari hal itu, cukup ya. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan syirik karena kebodohan, karena ketidaktahuan dan belum pernah ada orang yang memberitahukannya, maka ma'dzur, ada uzur, dan tetaplah doakan kebaikan, doakan ampunan rahmat bagi dia. Bagaimana hukumnya bila telah berwudu lalu terkena kulit suami baik sengaja ataupun tidak, apakah batal? Bersentuhan antara laki dan perempuan tidak membatalkan wudu. Banyak nas baik dalam ayat ataupun hadis. Di antaranya Nabi SAW kata Aisyah, karena Rasul SAW yuqabbilu ba'da nisaihi thumma dhahaba ilal masjid. Nabi SAW setelah berwudu, beliau suka mencium dulu istrinya. Lalu pergi keluar untuk sholat, walam yatawadda, dan tidak berwudu lagi. Itu. Jadi Nabi SAW bukan hanya menyentuh istrinya, tapi apa? Mencium istrinya. Sampai Imam Ibnu Jauzi menyatakan di antara sunnah Nabi adalah mencium istri sebelum ke masjid. Berdasarkan hadis ini. Karena Aisyah menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'dha nisai. Kana terus yuqabbilu. Itu artinya selalu, terus-terusan begitu. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Aisyah berbaring di sampingnya. Kaki Aisyah nyelondor ke tempat sujud Nabi SAW. Ketika beliau mau sujud, betis Aisyah dipijit. Terus ngerejet, terus ditarik. Lalu Nabi SAW sujud. Setelah beres sujud berdiri lagi, lalu Aisyah pun
melonjorkan lagi kedua kakinya. Kalau bersentuh suami istri batal, niscaya sholat Nabi batal ya. Ternyata ini tidak ya. Jadi semua yang dijelaskan tadi menunjukkan tidak batal. Bagaimana dengan ayat aula mastumun nisa ya? Kalau kamu umpamanya sakit au ala safarin atau safar, terus au jaa ahadakum minkumul minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Kalau kamu sakit atau safar atau habis buang air besar ya, atau bersentuh dengan perempuan dan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah tayamum dengan tanah yang baik. Jadi buang air sama menyentuh perempuan batal berdasarkan ayat ini. Dari sini sebagian orang menyatakan bersentuh batal. Kalau yang dimaksud bersentuh di sini Noel atau pantal itu apa? Saling menyentuh atau baik sengaja atau tidak sengaja. Kalau yang dimaksud di sana menyentuh di sana adalah demikian, niscaya bertolak belakang dengan hadis Nabi tadi. Nabi kalau mau ke masjid mencium dulu istrinya. Nabi kalau sedang sholat di kaki Aisyah dipijit ya. Itu bertolak belakang. Berarti ayat itu maknanya bukan demikian. Tapi lamastum di sana, bersentuh di sana adalah melakukan hubungan suami istri. Saking sopannya ini Al-Quran, hubungan suami istri diistilahkan dengan istilah yang halus, yang tidak porno, tidak vulgar. Kata orang Sunda mah henteu tejorang, tapi bersentuh ya. Dan ini banyak di dalam Al-Quran, seperti ketika Jibril datang kepada Maryam menyampaikan bahwa kamu ini akan punya anak. Maryam kaget, bagaimana saya akan hamil? Walam yamsasni basyarun, padahal saya belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Yang dimaksud disentuh di sini ditoel. Bukan kalau ditoel memual hamil atunya. Kalau ditoel mah nggak akan hamil. Tapi yang dimaksud disentuh di sana melakukan hubungan suami istri. Ya, itu pertama. Kedua, di sini disebutkan balaghahnya Al-Quran. Ya, Al-Quran menyebutkan auja'a ahadum minkum minal ghaid, atau salah satu di antara kalian baru pulang dari WC. Kalau dari WC habis BAB, BAK atau BA, itu hadasnya hadas kecil apa hadas besar? Kecil tuh, bukan besar. Buangnya airnya ya air besar. Tapi buang air besar itu hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil harus mandi enggak? Enggak, cukup berwudu saja. Ceboknya jangan lupa. Harus buang air, tidak harus mandi, harus wudu saja. Itu hadas kecil. Kemudian aula mastumun nisa, lalu kamu menyentuh perempuan. Kalau yang dimaksud menyentuh perempuan itu bersentuhan kulit biasa, lalu dianggap batal, itu hadas kecil apa hadas besar? Hadas kecil juga wajib mandi enggak? Enggak. Nah, maka lalu kamu enggak dapat air lalu tayamumlah. Berarti ayat ini cuma berbicara hadas kecil saja. Hadas besarnya mana? Maka Quran kalau dimaknai demikian tidak balaghah karena tidak mencakup hadas kecil dan hadas besar. Makanya aula mastumun nisa pasti hadas besar yang mewajibkan mandi. Maka menyentuh yang dimaksud di sana adalah menyentuh yang menyebabkan hadas besar. Maksudnya apa? Berhubungan suami istri. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh penjelasan tadi kita tahu saling bersentuh laki dan perempuan, baik suami istri ataupun bukan suami istri, tidak membatalkan wudu. Kalau begitu nanti setelah wudu toelan aja wanita lain. Ya jangan, wudunya tidak batal tapi dosa.
Tidak ada hubungan antara dosa dengan batal wudhu. Wudhu tidak batal hanya karena seseorang bermaksiat. Maksiat tidak membatalkan wudhu. Umpamanya seorang setelah wudhu lalu menggibahi orang lain. Tadi saya ketemu si Anu nyebelin banget. Itu maksiat bukan? Maksiat. Batal nggak wudhunya dengan itu? Enggak. Demikian juga umpama kita ada setelah beres wudhu ada wanita lain cantik kita tangkep. Batal wudhunya? Tidak. Dosa tidak? Dosa. Jangankan ditangkap ditoel begini juga. Aduh meni halus. Dosa tidak boleh. Tapi dosanya tidak membatalkan wudhunya. Jadi maksiat tidak membatalkan wudhu. Walaupun tidak batal, jangan disengaja. Kata Ustaz juga tidak batal. Haben, ditoelan. Nggak boleh yang seperti itu ya. Apa kita berdosa jika ketika melihat postingan dakwah yang disertai hadis sahih dan keterangannya, kemudian kita share di Instagram kita tanpa kita telaah lagi postingan tersebut? Apakah orang tersebut termasuk orang belajar hanya dari tulisan? Apa yang harus saya lakukan? Kalau sumbernya dari orang terpercaya, umpama kita mengutip dari websitenya ustadz yang kita kenal. Dan kita pastikan ini benar bukan palsu ya. Ustadz itu kita kenal baik keilmuannya ataupun amanahnya, maka boleh kita share. Tapi kalau dari orang yang tidak dikenal, maka jangan. Bagaimana dengan fenomena sekarang banyak bermunculan ustadz atau ulama yang tergolong masih muda, antara 30 sampai 45-an. Apakah boleh kita belajar ilmu dengan mereka? Tetapi di sini mereka sudah teruji ilmunya dan bagus. Ini teruji menurut kacamata orang yang awam tadi ya. Iya, intinya begini. Belajarlah ke orang yang ditazkiyah oleh orang lain yang ilmunya kita percayai. Dahulu para ulama diakui keilmuannya, amanahnya karena ada tazkiyah dari ulama lain yang sezaman dengannya. Satu orang rawi dianggap thiqat kalau minimal rawi ini dithiqatkan oleh dua orang yang mengenal secara baik tentang dirinya. Kalau enggak hanya satu orang, majhul disebutnya. Majhul itu tidak dikenal, tidak diketahui ya. Oleh karena itu belajarlah kepada orang yang memang sudah memperoleh rekomendasi dari ustadz lain yang kita percaya, yang kita kenal. Orang ini boleh ngajar, boleh diambil ilmu. Itu yang lebih selamat. Tanpa melihat ilmunya dan pendidikannya dari mana. Bagaimana jika ingin mengkaji suatu ilmu tapi sulit ditemukan guru yang terjangkau sehingga menggunakan video atau MP3? Apakah dibolehkan dan apa saja batasannya? Iya, boleh asal ada batasannya. Dengarlah kajian dari orang yang memang sudah kita yakini keilmuannya dan amanahnya. Dan orang tersebut diyakini ilmu dan amanahnya karena ada rekomendasi dari ustadz-ustadz lain yang selevel dia atau lebih tinggi dari dia yang mengenal dia secara baik. Kebetulan rumah saya dekat masjid. Setelah mendengarkan azan, terkadang saya mengerjakan sholat rawatib qabliyah di rumah, baru berjamaah di masjid. Apakah sholat sunat rawatib qabliyah ini sah atau dibolehkan? Bukan hanya sah, tapi itu yang terbagus. Jadi sebaik-baik sholat seorang adalah di rumahnya, kecuali sholat fardu. Afdalu sholatil mar'i fi baiti illal maktubah. Jadi sholat sunat sebaiknya dilakukan di rumah. Apakah membaca buku Al-Ma'thurat termasuk bid'ah? Di dalam Al-Ma'thurat ada ayat Al-Quran, itu bagus. Ada hadis-hadis sahih, itu bagus. Tapi juga ada yang dhaif, bahkan yang palsu, bahkan riwayat-riwayat Israiliyat. Semua diamalkan, kita dapat kebaikan yang banyak, sekaligus terjerumus ke dalam kesalahan yang juga sangat fatal. Jadi kalau kita mau
mengkaji zikir pagi dan petang atau doa-doa, i'timadlah, bersandarlah kepada kitab yang disusun oleh ulama yang mendalam di bidang hadis dan sangat selektif. Kalau Al-Ma'thurat bukan orang yang faham hadis, berfaham sufiyah. Ya, ada Al-Kalimut Thayyib, susunan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kalau zaman sekarang ada umpamanya Hisnul Muslim, susunan Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Atau ada buku yang berbahasa Indonesia doa dan zikir susunan Ustadz kita Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Coba itu dibeli, dibaca. Mau beli mau enggak terserah, pokoknya baca. Mau pinjam, mau minta, terserah ya. Baca, amalkan, hafalkan dan amalkan. Itu jauh lebih selamat karena terseleksi dari hadis-hadis yang sahih ya. Bukan dari hadis yang palsu, apalagi riwayat Israiliyat. Bagaimana pendapat Ustadz tentang Ustadz Fulan LC? Di sini ditulis tapi nggak saya baca ya. Ana dengar beliau sedikit berbeda, bukan sedikit, banyak berbeda dengan manhaj salaf. Apakah baik mendengarkan kajian dari beliau? Enggak bagus. Ada kebaikan yang bisa diambil, tapi tanpa disadari kita terseret di dalam beberapa kekeliruan yang fatal ya. Jika ustadz menjadi makmum dan si imam melakukan kunut subuh, apakah ustadz juga mengangkat tangan untuk kunut? Tergantung, kalau imamnya mengangkat tangan, saya mengangkat tangan dan ikut mengaminkan kunut subuhnya imam. Dalilnya sering kita kemukakan ya. Tapi kalau saya jadi imam atau sendiri umpamanya nggak ada makmumnya, atau di perjalanan, atau saya jadi imam sholat subuh, maka saya tidak kunut. Tapi kalau saya jadi makmum dan imamnya kunut subuh, saya kunut subuh. Ya, sudah sampai sini saja, kita siap-siap untuk sholat duhur. Nanti kita akan lanjutkan di Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.